Perkenalkan, nama saya Muzaki Fadila Lubis dengan NIM 2404102224, Fakultas FKIP, Prodi PKSD. Dosen pengampu, Ibu Rapita Aprilia, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan dua judul. Untuk yang pertama, kebudayaan Barat dan kebudayaan Islam. Bagaimana sih proses masuknya orang Barat ke Indonesia? Bagaimana perkembangan kebudayaan Barat di Indonesia? Proses masuknya kebudayaan Barat di Indonesia. Orang Barat pertama kali datang ke Indonesia pada abad ke-16, dimulai dengan kedatangan Portugis pada tahun 1511 yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque ke Malaka. Setelah itu, Belanda atau VOC mengikuti pada abad ke-17, menguasai perdagangan rempah-rempah, dan Inggris sempat menduduki sebagian Indonesia selama periode tertentu. Kehadiran bangsa-bangsa Barat ini dipicu oleh keinginan untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah serta menguasai seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia. Perkembangan kebudayaan Barat di Indonesia. Kebudayaan Barat mulai berkembang di Indonesia dengan masuknya pengaruh Eropa melalui agama, pendidikan, seni, dan sistem pemerintahan. Pengaruh ini terlihat dalam arsitektur serta struktur sosial dan politik. Misalnya, arsitektur kolonial Belanda yang masih bisa ditemukan di beberapa kota besar di Indonesia hingga sekarang. Pendidikan Barat juga diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia, meskipun hanya terbatas pada kalangan tertentu. Pengaruh kebudayaan Barat di Indonesia. Pengaruh kebudayaan Barat di Indonesia sangat besar dalam berbagai bidang. Dalam aspek pendidikan, banyak sekolah didirikan oleh penjajah Belanda. Dalam aspek sosial, munculnya kelas menengah baru yang lebih modern, serta perubahan pola pikir dalam kemajuan dan teknologi. Namun, pengaruh ini juga membawa dampak negatif, seperti hilangnya beberapa aspek lokal dan tradisi yang tergeser oleh kebudayaan Barat. Perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya Islam di Indonesia, kebudayaan Islam juga berkembang pesat. Banyak tradisi lokal yang mengadopsi elemen-elemen Islam, seperti perayaan Maulid Nabi, pernikahan, dan pengajian. Di bidang sastra, muncul karya-karya yang mengandung nilai-nilai Islam, seperti kitab-kitab agama dan hikayat-hikayat Islam. Kebudayaan Islam Indonesia juga memiliki ciri khas, yaitu penggabungan antara budaya lokal dan budaya Islam yang menciptakan kebudayaan yang unik. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Abad ke-15, Kesultanan Malaka, yaitu yang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara. Abad ke-16, Kesultanan Aceh, yang merupakan salah satu pusat penyebaran Islam di Sumatera dan pengaruhi menambah hingga ke Semenanjung Malaya. Kesultanan Mataram, Islam di Jawa, yang mulai berkembang pada abad ke-16 dan membawa pengaruh besar terhadap penyebaran Islam di Jawa. Kesultanan Ternate dan Tidore di Maluku, yang merupakan kerajaan Islam yang pendidikan dalam jalur perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Kerajaan-kerajaan ini memainkan peran penting dalam penyebaran dan penguatan agama Islam di Indonesia, serta dalam pembentukan struktur politik dan sosial yang mengadopsi nilai-nilai. Kedua, perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan menuju kemerdekaan. Apa saja sih faktor pendorong timbulnya kebangkitan nasional? Apa saja karakteristik perjuangan bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional? Bagaimana sih karakteristik perjuangan bangsa Indonesia pada masa menjelang kemerdekaan? Mari kita simak penjelasannya. Faktor pendorong timbulnya kebangkitan nasional. Yang pertama, pengaruh luar, yaitu semangat nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan di negara-negara Barat dan Asia, seperti Jepang dan India, yang memberikan inspirasi. Yang kedua,
kesadaran sosial, yaitu rasa ketidakpuasan terhadap penjajahan Belanda yang menindas dan eksploitasi terhadap sumber daya alam Indonesia. Yang ketiga, perubahan dalam struktur sosial, yaitu munculnya kelas menengah baru seperti pelajar dan intelektual yang lebih sadar akan pentingnya persatuan dan kemerdekaan. Yang keempat, perkembangan media, contohnya media cetak seperti surat kabar dan majalah. Tujuannya untuk membantu menyebarkan ide-ide nasionalisme dan memperkenalkan gagasan tentang kemerdekaan. Karakteristik perjuangan bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional pada tahun 1908 sampai 1942, perjuangan bangsa Indonesia memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, gerakan non-kekerasan, yaitu perjuangan lebih mengutamakan cara-cara damai seperti melalui pendidikan, organisasi, dan karya sastra. Yang kedua, organisasi dan kelompok, yaitu berdirinya berbagai organisasi seperti Budi Utomo pada tahun 1908, Serikat Islam pada tahun 1911, dan Aidensi Partit 1912 yang memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Yang ketiga, kesadaran kebangsaan, yaitu mulai terbentuknya rasa kebangsaan Indonesia yang melampaui suku, agama, dan golongan. Yang keempat, perjuangan melalui pendidikan, yaitu fokus pada pendidikan sebagai alat untuk membangkitkan kesadaran politik dan sosial di kalangan rakyat Indonesia. Karakteristik perjuangan bangsa Indonesia pada masa menjelang kemerdekaan. Yang pertama, perjuangan bersenjata. Semakin banyak organisasi dan kelompok yang mengambil langkah lebih radikal dengan melakukan perlawanan fisik terhadap penjajah, terutama pada masa pendudukan Jepang. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan. Munculnya kesepakatan di antara para pemimpin bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Yang ketiga, peran pemuda. Pemuda menjadi motor penggerak utama dalam perjuangan, seperti melalui pembelah tanah air dan peran serta dalam peristiwa-peristiwa besar seperti Sumpah Pemuda. Yang keempat, pengaruh situasi internasional, yaitu kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II dan kemerdekaan negara-negara Asia lainnya memberi tekanan bagi Jepang untuk memberi kesempatan kepada Indonesia untuk merdeka.